Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudah Anwar, mahasiswi Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Tafsir Jalalain, yaitu Quran Surah Maryam dari ayat 7 sampai 17 dengan kandungannya. Oke. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah memberikan nama seperti itu kepada seorang pun. Nah, dalam kandungan ayat 7 ini, pertama yaitu kabar gembira dari Allah kepada Nabi Zakaria atas lahirnya putra bernama Yahya. Dan nama Yahya adalah nama unik yang belum pernah Allah berikan sebelumnya kepada seseorang. Terus selanjutnya yaitu bukti kuasa Allah atas kehidupan dan penciptaannya. Dalam ayat 8, Qala rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balawtu minal kibari atiyya. Yang artinya, dia Zakaria berkata, ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapatkan anak, padahal istriku mandul dan aku sendiri sudah sangat tua. Nah, dalam kandungan ayat 8 ini yaitu ekspresi keheranan manusiawi Nabi Zakaria menunjukkan sifat fitrah manusia yang terbatas dalam memahami kehendaknya Allah. Selanjutnya yaitu ayat 9. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Yang artinya, Tuhanmu berfirman, demikianlah hal itu mudah bagiku, dan sungguh aku telah menciptakanmu sebelumnya, padahal engkau belum ada sama sekali. Nah, dalam kandungan ayat ini yaitu kuasa Allah itu tak terbatas, bahkan menciptakan sesuatu dari ketiadaan atau yang mustahil gitu. Dan juga Allah bisa menciptakan anak meski dalam kondisi tidak mungkin secara logika manusia. Qala rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Yang artinya, Zakaria berkata, ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tandamu adalah bahwa kamu tidak dapat berbicara kepada manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Nah, dalam kandungan ayat ini, Allah itu memberikan tanda atas kebenaran kabar gembira itu, yaitu menjadi isyarat mukjizat tidak bisa bicara meski tidak sakit. Nah, Nabi Zakaria ini tidak bicara selama 3 malam. Selanjutnya yaitu fakharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Yang artinya, maka dia keluar kepada kaumnya dari mihrab, lalu dia memberi isyarat kepada mereka agar mereka bertasbih mengingat Allah pada pagi dan petang. Nah, dalam kandungan ini Nabi Zakaria tetap berdakwah walaupun tidak dapat berbicara, yaitu dengan apa? Ya, tetap keluar dari mihrab. Nah, pentingnya zikir dan tasbih kepada Allah pagi dan petang. Selanjutnya yaitu ayat 13. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Yang artinya, dan kami anugerahkan kepadanya kasih sayang dari kami dan kesucian, dan dia adalah seorang yang bertakwa. Nah, dalam kandungan ayat ini yaitu karakter Nabi Yahya penuh kasih sayang, suci, dan bertakwa.
Terus nilai-nilai moral dan spiritual menjadi ciri utama seorang nabi, yaitu seperti yang Nabi Zakaria miliki, yaitu spiritual dari dan nilai-nilai moral spiritual yang diperoleh oleh Nabi Zakaria. Selanjutnya, wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyya, yang artinya, dan dia berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah dia orang yang sombong lagi durhaka. Nah, kandungan ayat ini yaitu keteladanan dalam berbakti kepada orang tua dan pentingnya akhlak rendah hati dan tidak durhaka sebagai kebaikan utama seorang anak. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya, dan artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadanya pada hari ia dilahirkan, pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi maksudnya itu keamanan dan keselamatan atas diri Yahya pada 3 momen penting kehidupan, menunjukkan penghormatan Allah kepada hambanya yang soleh. Wadhkur fil kitabi Maryam idh tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah Muhammad dalam kitab Al-Quran tentang Maryam ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Awal kisah Maryam, pengasingan diri dalam ibadah, menunjukkan sifat tafakkur, ibadah, dan kesucian diri seorang Maryam, yaitu wanita suci yang tak pernah disentuh oleh lelaki manapun. واتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Lalu ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami yaitu Jibril kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Nah, Maryam menjaga dirinya dengan hijab atau tabir dari laki-laki. Malaikat Jibril datang membawa wahyu. Malaikat Jibril datang membawa wahyu dalam rupa manusia. Bahwasanya ia menunjukkan penghormatan Allah terhadap kesucian Maryam. Selanjutnya, yaitu memasuki kesimpulan dari ayat-ayat yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, beberapa kesimpulannya yaitu pertama, doa dan keajaiban Zakaria diberi anak di usia yang tua, yang menurut manusia atau logika manusia itu mustahil, karena udah mandul dan tidak mungkin. Namun Allah tetap memberikannya. Nomor 2 yaitu pendidikan dini. Yahya diberi hikmah saat masih kecil. Selanjutnya yaitu keteladan akhlak Yahya penuh kasih sayang. Nah, selain teladan, beliau itu adalah juga adalah orang yang bertakwa dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Terus selanjutnya kesucian perempuan yang bernama Maryam sebagai simbol kemurnian dan ibadah. Seorang Maryam yang tak pernah disentuh oleh laki manapun dan menjaga dirinya dengan baik, sehingga dia digelar dengan wanita yang suci. Selanjutnya yaitu malaikat Jibril itu diutus langsung membawa kabar gembira, yaitu kabar penting dari Allah bahwasanya akan lahir seorang anak. Sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya banyak-banyak memohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga
bisa memberikan manfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.